Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka yang saya cintai, selamat berjumpa kembali di sesi 1 tutorial online. Pada sesi 1, Anda akan diajak untuk mempelajari tentang ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan. Topik ini dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama membahas tentang keimanan dan ketakwaan, dan pada bagian kedua membahas tentang filsafat ketuhanan. Keimanan dan ketakwaan. Iman merupakan asas yang menentukan ragam kepribadian manusia. Selama ini orang memahami bahwa iman artinya kepercayaan atau sikap batin sesuai rukun iman yang keenam, yaitu mempercayai adanya Allah, malaikat, rasul, kitab suci, hari akhir atau hari kiamat, serta takdir baik dan buruk. Bukan cuma hafalan semata, tapi juga harus diimplementasikan. Pengertian tersebut jika digandengkan dengan hadis Nabi SAW, aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka pengertiannya akan lebih operasional jika didefinisikan bahwa iman adalah kepribadian yang mencerminkan suatu keterpaduan antara kalbu, ucapan, dan perilaku menurut ketentuan Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada tiga aspek iman, yaitu pengetahuan, kemauan, dan kemampuan. Orang yang beriman kepada Allah adalah yang memiliki pengetahuan dan kemauan dan kemampuan untuk hidup dengan ajaran Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, prasyarat mencapai iman adalah memahami kandungan Al-Quran. Dengan demikian, strategi untuk menumbuh kembangkan keimanan kepada Allah adalah menumbuh kembangkan kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran secara akademik. Tujuan belajar dan mengajar adalah bukan sekedar mampu membunyikan hurufnya, melainkan sampai memahami makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, belajar dan mengajar Al-Quran harus dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Belajar Al-Quran tidak hanya di waktu kecil, namun harus berkelanjutan sampai ajal tiba. Filsafat ketuhanan, konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa menurut pemikiran manusia berbeda dengan ketuhanan yang Maha Esa menurut ajaran Islam. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia, baik deisme, panteisme maupun elektisme, tidak memberikan tempat bagi ajaran Allah dalam kehidupan. Dalam arti, ajaran Allah tidak fungsional. Paham panteisme meyakini Tuhan berperan, namun yang berperan adalah zatnya, bukan ajarannya. Sedangkan konsep ketuhanan dalam Islam justru intinya adalah konsep ketuhanan secara fungsional. Maksudnya, fokus dari konsep ketuhanan dalam Islam adalah bagaimana memerankan ajaran Islam dalam memanfaatkan ciptaannya. Segala yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Pencipta atau Khalik. Manusia yang diberi akal ketika memperhatikan gejala dan fenomena alam akan mengambil kesimpulan bahwa alam yang menakjubkan ini tentulah ciptaan oleh Yang Maha Agung. Akal yang logis juga memahami bahwa yang dicipta tidak sama dengan yang mencipta atau pencipta. Makhluk, kecuali ada yang nyata dapat diketahui dengan panca indera, ada pula yang imateri dan tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Keyakinan akan adanya makhluk gaib itu akan dapat menyampaikan kepada keimanan juga terhadap yang Maha Gaib, yaitu Khalik, pencipta alam semesta ini. Kemudian ada beberapa implikasi keimanan. Artinya seseorang bisa dikatakan iman jika menemukan beberapa implikasi berikut ini dalam diri manusia.
yaitu yang pertama tawakal, yang kedua mawas diri dan bersikap ilmiah, ketiga optimis dalam menghadapi masa depan, empat konsisten dan menepati janji, serta yang kelima tidak sombong. Ada satu tips dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang sangat terkenal, yaitu bagaimana kiat-kiat agar Tuhan hadir dalam kehidupan kita, yaitu melalui lagu Tombo Ati. Tombo Ati iku ono limo perkarane. Yang pertama, maca Al-Quran sama nane. Artinya, bacalah Al-Quran, perdalami Al-Quran serta maknanya. Bisa berarti juga kita harus mau belajar dan mendalami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Artinya, dirikanlah sholat malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Artinya, perbanyaklah berkumpul dengan orang soleh, atau ikutilah kajian-kajian ilmu tentang agama agar pengertian dan hatimu tercerahkan. Keempat, kudu weteng ingkang luwe. Artinya, saat Anda ingin lebih dekat lagi dengan Allah, maka puasa sangat baik untuk melatih itu. Karena Anda bisa sekaligus merasakan bagaimana rasanya makhluk Allah yang dalam kondisi lemah dan tak berdaya, agar dapat mengingat kembali bahwa kita hanyalah makhluk yang menunggu rizki dari Allah semata. Dan yang terakhir, zikir wengi ingkang suwe. Artinya, perbanyaklah zikir malam atau qiyamul lail. Karena mencerahkan hati dan lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.